Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hari ini kita kembali membahas sebuah kisah nyata yang tragis dan mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Cerita kali ini datang dari Pelalawan Riau, sebuah tragedi yang memilukan melibatkan seorang perempuan cantik yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi korban eksekusi oleh pasiennya sendiri. Kejadian tragis ini bermula karena sang pasien jatuh cinta pada sang dokter tersebut. Namun, cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan nih. Dokter itu menolak ajakan menikah karena ternyata sudah memiliki kekasih yang juga berprofesi sebagai seorang dokter juga. Penolakan tersebut rupanya menyulut tindakan keji dan tak terbayangkan dari si pasien sebelumnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam. Saat itu, kasus ini sangat menggemparkan warga setempat dan menjadi perbincangan luas di masyarakat. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita bahas semuanya. Check this out. Di sebuah daerah, tepatnya di Komplek Kedamaian Permai Jalan Anggrek, Blok EE2, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, tinggal seorang perempuan cantik bernama Alia Pranitasari. Saat peristiwa ini terjadi, usianya masih menginjak 27 tahun. Ia lahir pada tanggal 31 Juli 1982 dan berasal dari keluarga terpandang dan juga berkecukupan. Ayahnya Agustria Zainus Saleh adalah seorang dokter senior dan ibunya Megawati juga seorang dokter. Tidak mengherankan jika keluarga ini tergolong mapan ya. Alia sendiri adalah anak yang cerdas dan mengikuti jejak kedua orang tuanya dengan menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Sriwijaya Palembang. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih dalam belajar. Ia lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan hingga akhirnya menjadi dokter residen spesialis kandungan. Di mata banyak orang, Alia adalah pribadi yang ramah, supel, cerdas, dan sangat komunikatif kepada setiap pasiennya. Ia juga dikenal sangat mengutamakan keluarga dan selalu terbuka kepada orang tuanya dalam segala hal. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Iwan Ardiansyah yang akrab disapa Iwan. Ia tinggal di Palembang dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya menjabat sebagai kepala dinas di sebuah instansi pemerintahan di Sumatera Selatan. Menurut penuturan ayahnya, sejak kecil Iwan dikenal sebagai anak yang pendiam dan mudah menyesuaikan diri. Jika ada sesuatu yang tidak ia dapatkan, ia tidak pernah mengeluh atau marah. Contohnya, saat menjelang lebaran, meskipun kakak dan adiknya sudah mendapatkan pakaian baru dan dia belum, Iwan tetap tenang tanpa menunjukkan kekecewaan sedikit pun. Ia dikenal memiliki sifat yang mengalah dan tidak memiliki musuh. Bahkan, Iwan sendiri sangat disenangi oleh banyak orang karena sikapnya yang sopan. Ia juga taat beribadah, tidak suka berbicara soal urusan pribadinya dan sangat menyayangi keluarganya. Kepada tetangga pun ia bersikap baik dan sepulang sekolah ia selalu langsung pulang ke rumah tanpa berlama-lama di luar. Singkat cerita, setelah lulus dari SMA, Iwan sempat melanjutkan kuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang kemudian dinikahinya pada bulan Agustus tahun 2003. Namun, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Hingga saat itu, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa penyebab perpisahan mereka. Namun, banyak yang menduga bahwa alasan utamanya adalah kondisi ekonomi yang belum stabil. Sejak saat itu, Iwan menjalani hidup sebagai seorang duda. Lalu, pada tahun 2007, Iwan diterima bekerja di sebuah bank swasta, yaitu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Sayangnya, karena alasan kesehatan, ia harus mengundurkan diri untuk memutuskan kembali ke kampung halamannya di Palembang. Namun, setelah kondisi kesehatannya mulai membaik,
ia kembali mendapatkan pekerjaan di salah satu bank lain di Sumatera Selatan. Gajinya saat itu cukup lumayan ya dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari riwayat kesehatannya, Iwan diketahui menderita thalassemia, sebuah penyakit genetik yang menyebabkan produksi sel darah merah dalam tubuhnya tidak optimal. Akibatnya, ia sering mengalami anemia dan membutuhkan transfusi darah secara rutin di rumah sakit. Selama beberapa waktu, Iwan menjalani transfusi darah dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Pelalawan. Namun karena jarak yang cukup jauh nih dari tempat kerjanya di Palembang, ia merasa kelelahan bolak-balik menjalani pengobatan. Maka dari itu, ia memutuskan untuk berobat di rumah sakit yang lebih dekat, yaitu Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein di Palembang. Tapi tanpa disangka-sangka nih, dokter yang menangani Iwan di sana adalah Dokter Alia. Ketika pertama kali bertemu, Dokter Alia bersikap profesional dan ramah, seperti biasanya ia memperlakukan setiap pasien. Ia tidak memiliki pikiran apa-apa nih tentang Iwan. Bahkan saat Iwan meminta konsultasi di luar jam praktek, Dokter Alia masih bersedia meluangkan waktu, semata karena dedikasinya sebagai tenaga medis. Namun, sikap baik Alia ini justru disalahartikan ya oleh Iwan. Ia mulai merasa bahwa Dokter Alia memperhatikannya secara khusus. Dari sinilah benih-benih perasaan muncul dalam hati Iwan. Ia mulai jatuh cinta dan merasa Alia memiliki perasaan yang sama. Padahal Alia hanya memperlakukannya sebagai ia memperlakukan pasien lainnya. Seiring waktu, Iwan mulai menunjukkan ketertarikannya. Ia kerap memberikan sebuah hadiah mahal nih sama Dokter Alia. Mulai dari barang-barang branded hingga aksesoris yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, ia sering mengirimkan makanan dan memberikan berbagai perhatian kecil lainnya. Semua itu ia lakukan dengan harapan dapat merebut hati sang dokter. Namun, tanpa Iwan sadari, pengeluaran Iwan mulai membengkak. Tabungannya pun perlahan menipis karena terlalu banyak memberi hadiah mewah. Di saat yang sama, tekanan finansial mulai menghimpit dan Iwan pun mulai gelisah nih guys. Akhirnya, demi bisa memberikan perhatian kepada Dokter Alia, Iwan nekat melakukan tindakan kriminal dengan menggelapkan uang di tempat kerjanya. Uang yang ia ambil bahkan mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Sangat banyak banget nih. Meskipun begitu, perbuatannya belum terendus pada saat itu. Ia masih merasa aman dan tetap melanjutkan obsesinya terhadap Alia. Sementara itu, Dokter Alia sama sekali tidak menaruh hati. Ia tetap memperlakukan Iwan sebagaimana pasien lainnya. Ia menerima hadiah-hadiah tersebut dengan menganggapnya sebagai bentuk terima kasih dari pasien yang pernah ia bantu. Namun, yang tidak diketahui oleh Iwan adalah ternyata Dokter Alia sudah memiliki seorang kekasih yang berprofesi sebagai seorang dokter juga bernama Reza. Hubungan Alia dan Reza bahkan mendapat dukungan penuh nih dari kedua orang tua Alia. Singkat cerita, tibalah suatu hari, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2009. Iwan menghubungi Dokter Alia dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Alasan yang dia berikan adalah untuk konsultasi sebenarnya. Pada awalnya, Dokter Alia merasa aneh. Kenapa biasanya konsultasi dilakukan di rumah sakit atau tempat praktek, bukan kafe? Namun, karena tidak merasa keberatan, Alia pun mengiyakan ajakan Iwan. Sebenarnya, sejak lama hubungan mereka sudah cukup dekat. Bahkan tak sedikit orang yang mengira mereka berdua memiliki hubungan asmara. Padahal kenyataannya mereka hanyalah seorang dokter dan pasien saja. Kedekatan Iwan juga sudah diketahui oleh orang tua Alia, karena memang Iwan adalah pasien yang ditangani anak mereka. Saat mereka bertemu di kafe, suasana terasa canggung. Tiba-tiba Iwan bertanya, "Dokter, apakah kamu sudah jadian dengan Dokter Reza?" Tanya Iwan dengan nada serius. Mendengar pertanyaan itu, Dokter Alia mengerutkan dahi. "Loh, kok kamu malah menanyakan kehidupan pribadiku? Kamu kan mau konsultasi,
Jadi bicarakan saja masalahmu, jangan tanya hal-hal pribadi, tanya Alia dengan tegas. Namun Iwan tidak menyerah. Iya, saya tahu. Tapi kok dokter tiba-tiba jadian dengan dokter Reza, padahal saya lebih dulu kenal dengan dokter, katanya sambil menatap Alia. Alia semakin merasa aneh dengan pertanyaan itu dan berkata, memangnya kenapa? Kenapa jadi urusan kamu? Iwan menjawab dengan tegas, karena saya suka sama dokter. Saya ingin dokter jadi kekasih saya dan saya ingin menikahi dokter. Mendengar pengakuan itu, dokter Alia kaget dan langsung berkata, gila kamu. Saya ini profesional menjalankan pekerjaan saya. Jangan kira saya bersikap baik karena saya punya perasaan sama kamu. Saya bersikap baik karena kamu pasien saya. Iwan pun merasa kecewa dan bingung. Lalu, bagaimana dengan perasaan saya? Dokter mau main-main sama perasaan saya? Tanyanya dengan nada sedih. Dokter Alia mencoba menenangkan. Kita hanya sebatas teman, dokter dan pasien. Jangan berpikir macam-macam. Kalau tidak mau konsultasi, saya mau pulang saja. Lalu Alia berdiri, merapikan barang-barangnya dan pergi meninggalkan Iwan yang masih duduk di kafe dengan penuh rasa kecewa. Keesokan harinya, seperti biasa, dokter Alia menjalankan tugasnya sebagai dokter praktik. Menjelang sore saat dia bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Iwan. Iwan berkata, halo dokter Alia, saya ingin bicara hari ini. Bisa ketemu saya di salah satu tempat makan yang biasa di Palembang Square Mall? Alia yang merasa ini mungkin hanya konsultasi biasa dan tidak ada yang aneh, mengiyakan ajakan tersebut. Ya, sebentar lagi saya akan ke sana setelah selesai tugas. Setelah pekerjaannya selesai, dokter Alia langsung bergegas ke tempat yang dijanjikan. Sesampainya di sana, Iwan sudah menunggu dan mempersilahkan Alia duduk serta memesan makanan. Saat menunggu makanan datang, Iwan langsung mengutarakan permintaan maaf atas sikapnya kemarin dan menyatakan penyesalannya. Dokter Alia tersenyum dan memaafkan. Namun tiba-tiba ponsel Alia berdering. Ternyata telepon dari ayahnya. Ayahnya menanyakan mengapa Alia belum pulang dan menyuruhnya segera pulang karena hari mulai gelap. Mendengar itu, Iwan sadar bahwa Alia harus segera pulang. Ia pun mencoba mengalihkan obrolan agar waktu Alia di tempat itu bisa lebih lama. Iwan memesan makanan lebih banyak lagi untuk menahan Alia. Namun, Alia mulai terlihat khawatir dan tidak nyaman. Ia kemudian berkata, aduh, sudah ya makanannya. Ayo kita pulang. Aku sudah bicara ini sama ayahku dan banyak yang harus aku urus. Iwan pun setuju. Kebetulan saat itu ia tidak membawa kendaraan sehingga dia meminta Alia untuk mengantarkannya pulang menggunakan mobil Honda Jazz merah milik Alia. Alia setuju dan mempersilahkan Iwan mengendarai mobil tersebut. Mereka pun memulai perjalanan sambil mengobrol panjang lebar. Tak terasa mereka sampai di kos-kosan Iwan. Di situ Iwan mencoba mengajak Alia mampir ke kosannya, namun Alia menolak dengan alasan waktu yang sudah mepet. Meski begitu, Iwan tidak menyerah. Ia mulai memelas dan merayu Alia hingga akhirnya dokter Alia luluh dan mau mampir ke kosnya. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam kosan Iwan. Pada saat itu ia berkata, ya beginilah keadaannya, kosku sangat sederhana kan, ucap Iwan. Lalu dijawab oleh dokter Alia, sesederhana tapi nyaman kok kos kamu. Iwan berkata lagi, ya sudah kalau gitu kamu santai-santai dulu aja ya. Namun di saat itu Alia menolak tawaran dari Iwan dengan mengatakan, aduh Iwan, aku tidak bisa lama-lama nih, kamu tahu sendiri tadi ayahku sudah telepon supaya aku cepat pulang. Lalu Iwan tidak mau kalau Alia pergi begitu saja. Kemudian ia mencoba untuk memaksa dokter Alia ini mau beristirahat sejenak dan kembali mengajak ngobrol soal hubungan asmara. Saat itu Iwan berkata, dokter, ngomong-ngomong gimana hubungan kamu dengan dokter Reza? Apakah masih berpacaran? Kemudian dokter Alia kembali menjawab, ya masih lah, kamu ini kenapa sih kok masih menanyakan hubungan saya terus? Kan saya sudah jelaskan, hubungan saya dan kamu itu hanya sebatas teman dan juga pasien serta dokter. Lagian, saya juga nggak maulah sama kamu. Kamu kan sedang sakit, udah gitu duda. Orang tua saya pasti nggak akan pernah setuju kalau saya menjalin hubungan dengan kamu.
Malahan ya, yang ada kamu nanti sakit hati, ucap dokter Alia. Lalu Iwan ini kembali bersikeras menanyakan, lalu gimana sama perasaanku dokter? Kan sudah tahu kalau saya sudah lama menaruh hati pada dokter. Alia di saat itu mulai ketakutan dengan nada bicara Iwan yang semakin lama terlihat semakin mencurigakan. Kemudian dokter Alia ini mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Namun ternyata tidak semudah itu. Iwan tidak memberikan dan tidak mau melepaskan dokter Alia begitu saja. Iwan malah menahan dokter Alia. Baik, aku akan lepaskan kamu, tapi kamu harus mau berhubungan badan denganku dulu, ucap Iwan pada saat itu. Perkataan itu membuat dokter Alia semakin ketakutan bukan main. Dia menjawab, kamu ini gila ya, istighfar Iwan, jangan kayak begini. Kamu kerasukan ini namanya, tolong hentikan, lepaskan saya dan jangan lakukan itu kepada saya, ucap Alia. Namun, Iwan yang sudah benar-benar kerasukan di saat itu, dia tidak mau melepaskan dokter Alia. Nafsu Iwan saat itu sudah sangat membuncak. Dokter Alia mencoba meminta pertolongan, namun Iwan dengan gelap mata membekap dan menindih dokter Alia hingga dokter Alia terdiam. Tidak cukup sampai di situ. Iwan ini juga memukul bagian tengkuk leher dokter Alia, bahkan dia mencekik leher dokter Alia dengan sangat kencang. Saat itu dokter Alia sudah minta ampun, namun Iwan tak kunjung melepaskan dokter Alia hingga dokter Alia ini sampai lemas kehabisan nafas dan perlahan-lahan mulai tak sadarkan diri. Di saat itu, Iwan yang mengetahui kalau dokter Alia sudah tak sadarkan diri, kemudian dengan gilanya membuka pakaian demi pakaian dokter Alia dan melakukan rudal paksa kepada sang dokter yang tak sadarkan diri. Bejat memang. Dokter Alia yang saat itu bisa dikatakan masih suci dirudal paksa oleh Iwan sehingga membuat cairan merah membanjiri kasur di kos-kosan tersebut. Iwan yang tidak menghiraukan hal itu justru terus melakukan perbuatan kejinya. Dan di saat itu Iwan ini menyadari kalau dokter Alia sudah tidak lagi bernafas. Namun dia tidak peduli dan terus melakukan perbuatan kejinya sampai dia puas. Setelah dia merasa puas, tidak lama kemudian handphone dokter Alia berdering. Rupanya itu panggilan dari orang tuanya. Pada saat itu Iwan yang melihat hal tersebut hanya mematikan panggilan tersebut. Lalu karena telepon tidak diangkat, kemudian orang tua dokter Alia mencoba untuk mencari tahu keberadaan dokter Alia. Sebelumnya dokter Alia ini sudah sempat mengabari kedua orang tuanya kalau dia dalam perjalanan menuju rumah. Namun dia bilang mau mengantarkan Iwan terlebih dahulu. Pada saat itu, orang tua Alia bertanya, kemanakah Alia? Bukankah Alia tadi pulang bersama Iwan? Pada saat itu, orang tua dokter Alia bertanya nih sama Iwan, kemanakah Alia? Bukankah Alia tadi pulang bersama Iwan? Di saat itu Iwan mengelak, dia mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa, kalau dia tidak mengetahui keberadaan dokter Alia. Di saat itu, orang tua Alia ini sama sekali tidak menaruh curiga kepada Iwan. Lantas mereka percaya-percaya saja dan langsung menutup telepon tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Iwan langsung merapikan kamarnya dan tidak hanya itu, dia juga mengamankan barang-barang yang nantinya bisa menjadi barang bukti atas perlakuan kejinya tersebut. Di saat itu, ia mencoba merapikan spray dan mengamankan spray tersebut beserta dengan sarung bantal dan juga celana dalam milik dokter Alia dan dia masukkan ke dalam sebuah tas ransel. Lalu, tanpa berlama-lama, ia juga langsung membopong tubuh Alia untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dia parkirkan tepat di depan kosnya. Di saat itu, kondisi kosnya sudah sangat sepi dan tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian tersebut. Setelah itu, dia langsung melajukan mobilnya ke arah Riau. Lalu sesampainya di Riau, ia meletakkan mobil tersebut di depan RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Pelelawan. Lalu di sisi lain, pihak keluarga dokter Alia sudah mulai khawatir dengan keberadaan dokter Alia. Lalu kemudian, pihak keluarga ini pun melaporkan kehilangan keluarga mereka ini ke pihak kepolisian pada tanggal 20 Agustus tahun 2009. Pihak kepolisian menerima laporan tersebut kemudian meminta keterangan terkait ciri-ciri dari dokter Alia dan langsung melakukan pencarian.
Di keesokan harinya, kedua orang tua Dr. Alia mencoba mendatangi kediaman Iwan. Pada saat kedua orang tua Alia datang ke kosan Iwan, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, seorang pemilik kos datang menanyakan maksud kedatangan dari kedua orang tua Dr. Alia ini. Pada saat itu, ayah Dr. Alia menjelaskan kalau mereka sedang mencari anak mereka yang kebetulan kenal dengan orang yang tinggal di kosan ini, yaitu Iwan. Mendapati keterangan tersebut, pemilik kos hanya mengatakan, "Waduh, saya kurang tahu Iwan kemana, tapi tadi malam saya sempat lihat dia bawa mobil jazz warna merah. Kayaknya sih bukan punya dia, saya nggak tahu juga ya punya siapa," ucap pemilik kos. Kedua orang tua Alia merasa kaget. Mereka yakin kalau mobil itu adalah mobil milik anaknya. Lalu, ayah Dr. Alia mencoba menghubungi Iwan lagi, namun Iwan tidak mengangkat telepon. Ternyata, di samping orang tua Dr. Alia yang merasa anaknya hilang, orang tua dari Iwan justru merasakan hal yang sama. Iwan tidak ada kabar sama sekali kepada keluarganya. Biasanya dia secara intens memberikan kabar kepada kedua orang tuanya. Tetapi anehnya, hari itu Iwan tidak memberi kabar sama sekali. Kemudian, orang tua Iwan juga ikut melaporkan hilangnya Iwan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, tepat pada tanggal 23 Agustus 2009, seorang satpam di RSUD Selasih yang sedang bertugas mencoba mengecek bagian parkiran dan menemukan sesuatu yang janggal. Satpam ini merasa bingung. Dia berkata dalam hatinya, mobil merah itu dari kemarin gak ada yang ambil, siapa ya pemiliknya? Karena penasaran, satpam tersebut mencoba menghampiri mobil itu dan mengintip ke dalam. Ketika mengintip, dia perlahan mengerutkan dahinya dan memastikan apa yang dia lihat tidak salah. Seperti ada sesosok jasad manusia di dalam dan mencoba meyakini kalau itu benar-benar manusia yang sudah tewas, bukan manusia yang sedang tidur. Karena sudah sangat yakin, dia berlari ke resepsionis RSUD sambil berkata, "Tolong, ada mayat di dalam mobil, cepat telepon polisi." Tanpa berlama-lama, resepsionis langsung menelepon pihak kepolisian dan sesaat kemudian polisi datang ke lokasi. Polisi memeriksa dan benar saja, saat menemukan tubuh Dr. Alia sudah dalam kondisi tertelungkup di bagian tengah mobil, antara jok depan dan jok belakang. Posisi jok depan direbahkan sehingga menutupi tubuhnya. Kondisi Dr. Alia sudah sangat mengenaskan. Tubuhnya sudah membusuk karena meninggal sejak 4 hari yang lalu. Tubuh Dr. Alia langsung dibawa ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk dilakukan autopsi. Hasil otopsi menunjukkan Dr. Alia tewas akibat pukulan dan cekikan yang membuat rongga pernafasannya menyempit. Tidak lama kemudian, setelah dilakukan identifikasi jenazah, pihak kepolisian mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah Dr. Alia. Pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Alia. Di saat itu, betapa terkejutnya mereka ketika mendengar kalau anak mereka sudah meninggal dunia. Mereka menangis histeris dan langsung mendatangi RSUD tersebut untuk melihat kondisi jenazah anak mereka yang sangat-sangat mengenaskan. Kedua orang tua Alia meminta pihak kepolisian untuk mengejar pelaku. Polisi langsung mencari identitas pelaku dengan berbekal CCTV dan beberapa barang bukti yang ditemukan. Pihak kepolisian berhasil mengantongi salah satu nama pelaku, yaitu Iwan. Saat itu, Iwan hendak melarikan diri, namun polisi berhasil menemukan jejak dan menangkapnya di jalan menuju pulang ke Palembang. Iwan merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan ditangkap secepat itu, dan berpikir kejahatannya akan lama terungkap. Namun nasibnya ternyata berkata lain. Iwan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menghadapi pemeriksaan. Saat interogasi, Iwan memberikan jawaban yang sangat berbelit-belit. Dia terus saja berbohong dan menceritakan kronologi yang salah. Namun demikian, pihak kepolisian tidak mempercayai Iwan begitu saja. Setelah beberapa hari menemukan kecocokan data dan keterangan dari Iwan, pihak kepolisian mendapatkan banyak fakta tentang kejadian ini.
Akhirnya Iwan pun dinyatakan bersalah dan merupakan pelaku utama serta satu-satunya dari kasus ini. Kedua orang tua Dr. Alia sangat tidak menyangka bahwa Iwanlah pelakunya. Karena yang mereka tahu, selama ini Dr. Alia sangat bersikap baik kepada setiap pasiennya. Bahkan, Iwan adalah salah satu pasien yang diprioritaskan oleh Dr. Alia. Iwan akhirnya dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338, 340, dan 365 tentang pembunuhan berencana dan perampokan dengan pemberatan. Hal ini karena Iwan sempat mengambil handphone Dr. Alia dan menjualnya. Hukuman akhir yang dijatuhkan kepada Iwan adalah hukuman mati. Berbuat keburukan akan mendapatkan keburukan juga. Berbuat baik akan selalu mendapatkan kebaikan juga. Apakah kamu sudah berbuat baik hari ini? Oke guys, itu tadi kisah memilukan yang datang dari Pelelawan Kepulauan Riau. Jadi untuk teman-teman, apa nih pelajaran yang dapat kalian ambil? So guys, jangan lupa tetap berbuat baik. Oke, aku akhiri dulu sampai sini ya untuk ceritanya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!